Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 11 SMA dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak berharap kalian juga mendoakan Bapak agar Bapak di sini dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang demokrasi ya. Nah, kali ini kita sampailah kepada materi prinsip-prinsip demokrasi. Apa itu prinsip-prinsip demokrasi? Anak sekalian, prinsip-prinsip demokrasi itu adalah hal-hal yang paling pokok, paling mendasar yang harus dipegang ya di dalam suatu negara yang mengaku dirinya demokrasi. Di dalam negara yang demokrasi, yang demokratis harus memegang teguh prinsip-prinsip ini agar tetap terus disebut sebagai negara yang demokratis. Apa saja itu? Kita bahas dulu materinya, anak sekalian ya. Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Ya, anak sekalian, memang demokrasi, sistem politik demokrasi itu lahir berangkat ya dari namanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kalian tahu bahwa demokrasi prinsipnya, utamanya, kalau kita menengok di materi yang sebelumnya anak sekalian, yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika yang ke-16 yaitu Abraham Lincoln, yang kemudian disebut dengan Bapak Demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa itu? Nah, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Apa itu pemerintahan dari rakyat, apa itu pemerintahan oleh rakyat, dan apa itu pemerintahan untuk rakyat. Anak sekalian, secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyat telah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Nah, itu inti ya. Inti dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Dan sebagai lawan dari negara demokrasi itu adalah negara yang otoriter anak sekalian ya, dimana yang berperan penting di dalam negara itu adalah kekuasaan atau negara berdasarkan atas kekuasaan, Marxist anak sekalian. Nah, kita lanjutkan anak sekalian. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Maksudnya anak sekalian, memang hampir semua negara di dunia ini mengatakan negara itu adalah negara yang demokratis, negara yang melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, mengaku sebagai negara yang demokrasi. Namun anak sekalian, dalam pelaksanaannya tentu itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Biasanya akan disesuaikan dengan pandangan hidupnya, ideologinya, budayanya, anak sekalian ya, karakter bangsanya. Maka setiap negara akan berbeda di dalam melaksanakan demokrasi ini, walaupun pada intinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita lanjutkan. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut. Nah, ini yang menurut Henry B. Mayo yang kemudian dikutip oleh Profesor Dr. Miriam Budiharjo ya. Prinsip itu antara lain: A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Anak sekalian, di negara demokrasi atau negara yang mengaku dirinya demokrasi, jika ada perselisihan ya, tidak dilakukan dengan kekerasan, tapi dengan cara damai ya. Damai secara melembaga artinya bahwa persoalan itu harus diselesaikan di dalam oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Misalnya ya mungkin dengan cara dimusyawarahkan, kalau di RT ya dengan lingkungan RT, naik ke RW, ke kepala desa,
Kalau di urusan yang lebih besar mungkin bisa diselesaikan di kantor polisi. Yang paling akhir adalah bisa diselesaikan di pengadilan. Semuanya bisa dilakukan secara damai. Tidak begitu ada konflik, ada perselisihan, lalu main tawuran misalnya ya, main perang ya. Itu bukan demokrasi ya anak sekalian. Demokrasi sebenarnya tidak mengenal kekerasan. Yang B, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Maksudnya anak sekalian, kalau bahwa pemerintahan itu misalnya di Indonesia itu akan berganti setiap 5 tahun. Nah, pergantian pemerintahan jika sudah selesai masa jabatannya, kalau presiden itu 5 tahun atau DPRD itu 5 tahun, maka perubahan-perubahan ini harus dilakukan secara damai. Dan itu harus dijamin. Di mana jaminannya? Tentu saja di dalam peraturan perundangan, di dalam konstitusi, di dalam undang-undang dasar harus ada jaminan itu. Ya, jangan sampai yang satu nggak mau turun, yang lain memaksa turun. Akhirnya terjadilah konflik. Kalau konflik maka tidak lagi damai dan tidak lagi terselenggaranya yang A tadi, menyelesaikan perselisihan secara damai, tidak terwujud. Nah, di negara demokrasi tidak seperti itu. Yang C, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, maksudnya begini, bahwa namanya demokrasi. Di negara demokrasi itu setiap rakyat, setiap warga negara berhak ya, punya hak di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Siapapun punya hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, siapapun punya hak untuk menjadi pejabat negara ya. Namun harus diselenggarakan pergantian itu secara teratur. Masa jabatannya jelas. Kapan harus berakhir. Kalau di Indonesia misalnya pemilu setiap 5 tahun sekali, berarti pergantian presiden setiap 5 tahun sekali dan boleh dipilih kembali pada 1 kali masa jabatan. Maknanya seseorang warga negara boleh menjadi presiden selama 10 tahun. Ya, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Demikian juga anggota DPR, DPRD dan lain sebagainya. Itu teratur gitu ya. Tidak boleh seenaknya gitu. Kita lanjut. Membatasi pemakaian kekerasan secara sampai minimum. Ulangi, D, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi diusahakan seminimal mungkin terjadinya kekerasan. Kalau bisa secara damai, kenapa harus secara kekerasan? Ya, anak sekalian. Lalu kemudian E, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ya, di negara demokrasi, anak sekalian, keanekaragaman itu harus dianggap hal yang biasa. Ya, memang dunia ini diciptakan oleh Tuhan beragam. Beda itu indah, anak sekalian. Warna-warni itu indah. Nah, gitu ya. Dan negara demokrasi harus mengakui itu, karena itu kodrat, itu adalah hakikinya makhluk diciptakan oleh Tuhan secara beragam. Tidak boleh memaksakan kehendak bahwa ini harus putih saja, ini harus hitam saja, ini harus biru saja. Tidak. Yang F, menjamin tegaknya keadilan. Ya, anak sekalian, di pelajaran kelas 10 ya, kita sudah belajar soal keadilan, bahwa yang namanya keadilan itu tidak harus sama. Anak sekalian, keadilan itu bisa jadi beda. Karena keadilan menurut Aristoteles itu ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif, ada keadilan menurut hukum alam ya. Ada 5 anak sekalian ya. Nah, keadilan komutatif itu misalnya bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa melihat jasanya. Maknanya semua orang dianggap sama. Atau yang kedua, distributif, yaitu keadilan yang memperlakukan orang lain dengan melihat jasa-jasanya. Artinya misalnya di rumahmu ada kakak, ada adik, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang bahkan masih TK. Tentu nggak bisa disamaratakan. Untuk berbuat adil, orang tua tidak bisa memberikan uang saku sama untuk semua saudara. Masa SMA sama TK atau bahkan yang belum sekolah
dikasih uang saku yang sama demi untuk keadilan, atau membeli pakaian warnanya disamakan, ukurannya disamakan, tidak mungkin ya. Jadi kapan ada dibedakan, kapan ada komutatif, kapan ada distributif ya. Misalnya gajinya presiden lebih tinggi daripada gajinya menteri, misalnya begitu ya. Ada perbedaan, itu namanya juga keadilan. Kita lanjutkan nah sekalian. Kemudian menurut Al-Mudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, sesuatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Soko guru itu memiliki tolok ukur, memiliki landasan ya sebagai berikut. 1. Kedaulatan rakyat. Artinya begini. Jadi suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara demokrasi jika memiliki soko guru sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Tahu kan artinya kedaulatan? Tadi sudah Bapak sebutkan, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Penguasa suatu negara itu sesungguhnya adalah rakyat. Pemerintah itu melakukan tugasnya berdasarkan kemauan rakyat. Pemerintah itu digaji oleh rakyat. Pemerintah itu menjalankan perintah amanat dari rakyat. Ya, anak sekalian, maka di negara demokrasi pemerintah itu adalah pelayan rakyat sebenarnya, karena tugasnya dia adalah memenuhi hak-hak rakyat. Ya, hak untuk aman, hak ekonomi, hak politik ya, dan lain sebagainya. Itu tugas negara untuk memenuhinya. Yang B, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ini namanya pemerintahan dari rakyat. Bahwa pemerintah dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan juga pemerintah dalam arti luas, yaitu DPR, MPR, DPD, dan lain sebagainya itu harus melakukan tugasnya berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Siapa yang diperintah? Ya rakyat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang C, kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas itu artinya bahwa yang berkuasa di negara tersebut mendapatkan legitimasi, pengakuan dari rakyat sebagian besar. Sebagian besar rakyat mengakui pemerintahan tersebut. Boleh dikata begini, bahwa yang saat ini berkuasa menjadi pemegang kekuasaan eksekutif di suatu negara itu adalah dipilih oleh kebanyakan rakyat tersebut. Entah itu aturannya 50% plus 1 ya, atau bagaimana. Pokoknya yang mayoritas yang memegang kekuasaan. Yang D, hak-hak minoritas. Artinya walaupun kekuasaannya itu mayoritas, bahwa yang mayoritas itu tidak boleh mengabaikan yang minoritas, yang sebagian kecil. Yang sebagian besar tidak boleh mengabaikan yang sebagian kecil. Apalagi begini, bahwa pemerintahan itu misalnya dikuasai oleh partai A, partai B ini minoritas, lalu kemudian hak-hak warga negara yang memilih atau mengikuti partai B ini tidak dihiraukan, itu tidak boleh. Karena begitu menang menjadi presiden, presiden itu adalah presidennya seluruh warga negara, bukan presidennya warga negara yang memilih partai A saja. Jadi menjadi presiden seluruh warga negara di negara tersebut. Lalu kemudian yang yang C ya, jaminan hak-hak asasi manusia. Anak sekalian, jaminan ini biasanya berupa undang-undang dasar. Kalau di Indonesia, anak sekalian, betul ada jaminan hak asasi manusia ini. Kalau kalian lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28C, menjamin hak-hak asasi manusia di Indonesia. Yang F, pemilihan yang jujur, pemilihan yang bebas dan jujur. Ya, bahwa pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif, harus diselenggarakan secara bebas, jujur dan adil, ya, jurdil. Lalu kemudian yang G, persamaan di depan hukum. Semua warga negara tanpa kecuali, kaya, miskin, tua, muda, pejabat, rakyat biasa,
harus diperlakukan sama di depan hukum. Nah, di Indonesia itu sudah dijamin pasal 27 ayat 1 yang bunyinya tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Jelas itu ya. Nah, tinggal pelaksanaannya bagaimana? Hukum di Indonesia ini apakah sudah memenuhi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar dalam pasal 27 ayat 1 tersebut. Kita lanjut. Proses hukum yang wajar, artinya yang salah ya disalahkan, yang benar ya dibenarkan, tidak ada pemaksaan orang untuk mengaku atau tidak ada penyiksaan agar seseorang itu bisa mengaku. Polisi harus profesional. Bagaimana cara mengungkap seseorang itu bersalah, bisa mengaku bersalah tanpa melakukan penyiksaan. Lalu kemudian dibawa kemana tanpa ada suap menyuap, tidak ada korupsi di dalam proses pengadilan. Kita lanjut, yang I, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Ini sama dengan yang tadi, bahwa pemerintah yang berkuasa itu harus ada batas waktunya dan ditentukan oleh konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Misalnya di Undang-Undang Dasar 45 bahwa kekuasaan pemerintahan itu dibatasi 5 tahun dan boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Nah, gitu ya. Lalu kemudian pluralisme sosial, artinya kemajmukan, keragaman sosial, ekonomi dan politik harus diakui ya, dan harus dijamin bahwa di suatu negara itu ada orang yang berbeda-beda status sosialnya, status ekonominya, dan perbedaan pandangan politiknya harus dijamin. Tidak boleh disamakan semua. Kalau itu disamakan semua, maka menjadi tidak demokratis karena tidak adil. Yang K, nilai-nilai toleransi. Toleransi itu berarti hormat, menghormati, dan bekerja sama. Ya. Lalu pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ya, ini harus ada di dalam negara-negara demokrasi atau negara yang mengaku dirinya demokrasi. Jika prinsip-prinsip ini tidak ada, maka perlu dipertanyakan apakah negara itu betul-betul demokrasi atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, Bapak yakin anak sekalian, Indonesia ini sudah ada semua di dalam konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 45. Indonesia itu sudah A sampai K itu sudah ada semua jaminannya. Tinggal bagaimana melaksanakannya, bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja masih banyak kekurangannya. Tapi menurut Bapak sudah jauh lebih baik daripada pada masa-masa sebelumnya. Nah, kita semua harus berusaha menjadikan Indonesia ini negara yang demokratis, yang berdasarkan ideologi kita, yaitu Pancasila, bukan demokrasi mengikuti negara lain. Kita punya cara tersendiri di dalam mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Kita lanjut. Prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip inilah sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Nah, gitu anak sekalian ya. Tapi yang selalu Bapak tekankan adalah kita boleh menjadi negara demokrasi. Bahkan Indonesia itu pernah dijuluki sebagai negara paling demokratis di dunia setelah India, Amerika, lalu kemudian Indonesia. Namun ingat, demokrasi kita itu adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang didasari, dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila khas Indonesia, anak sekalian. Kita nggak perlu meniru demokrasi gaya negara-negara lain, apalagi meniru gayanya Amerika atau negara-negara Barat yang liberal, atau meniru gaya demokrasinya negara-negara komunis. Nah, kita punya gaya demokrasi Pancasila. Kita sesuaikan dengan nilai ketuhanan, sila ke-1, kemanusiaan, sila ke-2, lalu kemudian kebangsaan atau persatuan, sila ke-3, lalu kemudian kerakyatan, ya, dan yang kelima keadilan sosial. Demokrasi kita harus seperti itu. Kita tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Nah, anak sekalian,
kita sudah tahu bahwa nama demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Karena ideologi kita, ideologi Indonesia adalah Pancasila, maka demokrasi kita disebut demokrasi Pancasila. Artinya demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, atau demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lebih terperinci, artinya demokrasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, ya, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia. Satu, demokrasi yang berketuhanan. Nah, perlu di garis bawah ini ya, bahwa kalau ada orang yang melupakan nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama, justru di Indonesia tidak demokratis. Jangan dibilang terserah aku dong, aku tidak beragama, aku tidak percaya pada Tuhan. Itu kan demokrasi. Di dalam demokrasi ada kebebasan. No, itu adalah demokrasi ala Barat. Demokrasi ala Indonesia harus didasari oleh nilai ketuhanan, sila ke-1. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Gunakan akal sehat di dalam berdemokrasi. Jangan menggunakan otot, jangan menggunakan kekerasan, ya. Harus menggunakan logika yang cerdas. Lalu kemudian 3, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya demokrasi yang menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, seperti sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya di Indonesia itu, anak sekalian, ciri utama dari demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Segala sesuatunya harus dimusyawarahkan dulu. Jika dengan cara musyawarah mufakat tidak bisa, baru voting atau pengambilan suara terbanyak. Kita lanjut. Demokrasi dengan rule of law. Artinya demokrasi yang didasari oleh hukum-hukum yang berlaku. Demokrasi yang menjunjung tinggi hukum. Demokrasi yang dipayungi oleh hukum, tidak bebas sebebas-bebasnya. Kita lanjut. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Ya, kalau di Indonesia kita mengenal istilahnya bukan pemisahan, tetapi pembagian kekuasaan. Bahwa di dalam negara demokrasi di Indonesia itu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut teorinya Montesquieu, pemisahan kekuasaan. Sudah kalian pelajari di kelas 10 bab 1 ya. Nah, di Indonesia tidak hanya 3, malahan anak sekalian, kekuasaan itu ada 6 ya. Apa saja? Legislatif, eksekutif, yudikatif, lalu kemudian eksaminatif, moneter, dan konstitutif. Ya, dipegang oleh lembaga apa saja? Nah, kalian pelajari lagi itu ya di kelas 10. Lalu kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia. Ya, demokrasi yang menjamin keberadaan hak asasi manusia, dan sudah dinyatakan itu di Indonesia. Tadi di depan Bapak sudah katakan di bab 10A pasal 28A sampai C. Indonesia sudah menerapkan demokrasi. Hak asasi manusia. Lalu kemudian demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Anak sekalian, pengadilan yang merdeka itu artinya pengadilan, ya, pengadilan yang tanpa tekanan, tanpa pengaruh dari pihak manapun, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Pengadilan di Indonesia itu dilakukan oleh oleh kekuasaan yudikatif yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak boleh kena pengaruh siapapun, baik oleh presiden maupun oleh DPR, MPR, dan DPD. Di negara demokrasi seperti Indonesia, bahwa demokrasi harus bahwa pengadilan di Indonesia ini harus bebas tanpa pengaruh manapun. Lalu kemudian demokrasi dengan otonomi daerah. Nah, ini juga menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia, anak sekalian ya. Lalu kemudian demokrasi dengan kemakmuran, bahwa demokrasi dengan menjamin kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial, keadilan sosial. Rakyat cukup sandang, pangan, dan papan dengan keadilan, ya. Tidak yang kaya tidak berlaku yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Lalu kemudian demokrasi yang berkeadilan tentunya, ya. Nah, anak sekalian, kita lanjut ciri demokrasi Pancasila. 1, kedaulatan ada di tangan rakyat, yes.
Artinya apa tadi? Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Ya, seperti sila keempat, keselarasan antara hak dan kewajiban, bahwa kalau sebelum kamu menuntut hakmu, maka lakukan kewajibanmu. Nah, gitu ya. Penghargaan HAM, ya, jaminan HAM. Nah, itu sudah ada di Indonesia, tadi sudah Bapak jelaskan. Tidak menganut sistem monopartai. Di Indonesia tidak menganut satu partai, ya, tapi banyak partai. Tidak seperti di negara-negara komunis yang hanya ada satu partai. Nah, itu tidak demokratis karena rakyat hanya diwadahi oleh satu partai saja. Kemudian tidak mengenal diktator mayoritas atau kekuasaan mayoritas yang mencengkram pada yang minoritas, bahwa minoritas tidak dihargai, tidak dianggap. Nah, itu tidak, Indonesia tidak menganggap begitu. Atau kekuasaan yang dipegang oleh sebagian kecil atas sebagian besar, tirani minoritas. No, tidak bisa. Mendahulukan kepentingan rakyat. Ya, ingat, demokrasi di Indonesia harus mendahulukan kepentingan rakyat. Dan Undang-Undang Dasar sebenarnya sudah begitu semua, anak sekalian. Tinggal pelaksanaannya ini yang harus diperbaiki. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Ya, sebagian. Ya, di Indonesia juga bisa juga aspirasi itu dilakukan secara individu, melalui tulisan, ya, melalui gambar, melalui video, melalui buku, melalui karikatur, silakan, ya. Juga diperbolehkan melalui wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, DPRD, dan kalau di desa BPD, ya. Lalu tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Anak sekalian, di Indonesia demonstrasi dibolehkan, ada undang-undangnya, ya, ada undang-undangnya. Namun jangan sampai demonstrasi yang menuntut hak itu kemudian justru menghambat hak orang lain, bahkan menghilangkan hak orang lain. Misalnya kalau kamu demonstrasi di jalan, kemudian jalan kamu tutup, ya, kamu menuntut hakmu, naik gaji misalnya, kenaikan gaji buruh, tapi kamu menutup jalan, berarti menghalangi hak orang lain untuk bekerja terlambat, sekolah terlambat, orang mau ke rumah sakit menjadi terhambat, bahkan mungkin ada orang yang sudah parah sakitnya di ambulan menjadi meninggal di jalan. Tidak, silakan demonstrasi, ya, di tempat-tempat dan di waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Itu. Oke, anak sekalian, itu saja pembicaraan kita kali ini tentang prinsip-prinsip demokrasi secara umum dan prinsip demokrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.